hari Sabtu ke Bali untuk tamasya. Sebelum nonton, like and subscribe dulu ya. Tidak ada yang instan. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Smart people, kita sudah membahas tentang liberalisme, realisme, dan SDGs. Pada video ini kita akan membahas teori yang juga menarik dan terkait erat dengan SDGs, yaitu Marxisme. Kita mulai dengan pantun. Jalan-jalan ke Tasik, SDGs itu asik. Smart people, Marxisme merupakan teori yang klasik karena dibangun atau dikembangkan oleh Karl Marx yang usianya sudah hampir ratusan tahun. Teori ini, pemikiran ini. Menurut Marx, sejarah kehidupan umat manusia itu dibentuk oleh konflik antar kelas. Penekanannya di sini adalah kelas. Jadi kalau kita berbicara realisme, penekanannya kepada konflik antar negara. Liberalisme, penekanannya konflik antar perusahaan. Maka ketika kita berbicara Marxisme, penekanannya adalah terjadi konflik antar kelas. Di sini bukan kelas sekolah ya, atau kelas 3 SMP atau kelas 3 SMA, bukan. Tetapi di sini kita berbicara tentang kelas buruh, kelas pengusaha. Di setiap masyarakat yang teratur itu pasti punya kelas. Kelas pengusaha itu mengontrol sumber daya ekonomi, sedangkan kelas buruh adalah kelas yang menjadi mesin dari ekonomi tersebut. Kepemilikan sumber daya tersebut akan dipertahankan dengan kekuatan politik dan organisasi negara. Sehingga negara bukan menjadi ujung tombak, tetapi kelaslah yang menjadi ujung tombak. Negara itu supporting unit. Artinya ketika kelas menginginkan peraturan yang sesuai dengan keinginan kelas tersebut, pengusaha misalnya, maka negara harus mengikuti keinginan dari pengusaha. Kelompok kelas yang berkuasa akan mengambil keuntungan dari eksploitasi massa atau eksploitasi buruh. Di sini yang harus dicatat sangat penting dari pemikiran Marx, bahwa perekonomian itu tumbuh akibat dari eksploitasi. Kalau tidak ada eksploitasi, baik itu eksploitasi alam maupun eksploitasi buruh, perekonomian tidak akan tumbuh. Jadi kalau kita berbicara tentang Marxisme, ya ini adalah sebuah ironi eksploitasi, perbudakan yang tidak kita sadari. Dulu ketika kita berbicara revolusi industri, maka yang kita tidak sadari adalah tenaga kerja atau buruh itu menjadi bagian yang dieksploitasi oleh para investor. Investor di zaman revolusi industri adalah orang-orang yang memiliki tanah, yang kita sebut dengan landlords atau tuan tanah. Mereka mendapatkan keuntungan dari kepemilikan tanah dan pabrik yang mereka miliki di tanah tersebut. Dan negara melayani kepentingan pemilik modal atau pemilik tanah dengan memberikan berbagai aturan yang memudahkan mereka untuk mengembangkan industri mereka. Sedangkan buruh itu menjadi bagian dari pabrik dan mendapat upah yang tidak sesuai yang seharusnya mereka dapatkan. Sehingga kita lihat pada era Perang Dingin, pada era setelah revolusi industri, terjadi demonstrasi luar biasa yang dilakukan oleh buruh karena mereka menuntut hak-hak mereka yang selama ini dieksploitasi. Sehingga ketika kita berbicara Marxisme, Marxisme adalah teori yang menganut bahwa tidak ada perubahan kalau tidak ada gerakan. Sekali lagi, saya akan ulangi. Marxisme adalah teori yang menganut pemahaman bahwa tidak ada perubahan kalau tidak ada gerakan. Di dalam teori Marxisme, mereka mengatakan bahwa untuk mengalahkan kekuatan uang, kekuatan modal, maka diperlukan
kekuatan massa yang terstruktur. Jadi ketika terjadi kekuatan massa yang terstruktur, kekuatan organisasi individu yang terstruktur dalam bentuk organisasi dan gerakan-gerakan, maka kekuatan uang ini bisa dikalahkan. Dan tetapi harus dipahami bahwa kekuatan uang ini juga terstruktur. Nanti kita akan bahas dalam teori studi kasus di dalam krisis keuangan 98 dan sebuah film yang sangat menarik yang saya rekomendasikan, yaitu Wolf of Wall Street yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio. Kita bisa lihat bahwa kekuatan uang itu terstruktur dan hanya kekuatan individu dan kekuatan manusialah yang terstrukturlah yang bisa mengalahkan kekuatan uang. Jadi kalau kita melihat Marxisme, rekan-rekan smart people, maka ini adalah sebuah pendekatan yang melihat masalah itu dari sisi sistemik. Kalau kita berbicara sistemik, maka ini tidak berbicara mengenai satu persatu kasus. Ini tidak berbicara mengenai individu per individu. Ini kita berbicara mengenai sistem. Sistem yang mendiskriminasikan dan hasil dari diskriminasi itu menghasilkan keuntungan. Jadi kalau kita berbicara industrialisasi, maka kita berbicara diskriminasi apa yang diciptakan oleh sebuah sistem dan memberikan keuntungan bagi sistem. Dan kalau kita melihat sejarah, maka yang pertama kali yang kita lihat pernah menjadi korban dari sistem adalah buruh. Yang kedua, kita juga melihat korbannya adalah perempuan. Dulu, teman-teman smart people, kita harus melihat sejarah di mana tenaga kerja perempuan itu dibayar setengah daripada tenaga kerja laki-laki. Bahkan lebih parah, di berbagai negara, perlindungan tenaga kerja perempuan itu sangat lemah sehingga memungkinkan terjadinya tindak pidana, pembunuhan, dan diskriminasi yang mengganggu para perempuan di dalam bekerja. Jadi korban kedua dari sistem yang kita kenal dengan sistem kapitalisme ini adalah perempuan. Tenaga kerja perempuan pernah dieksploitasi untuk kepentingan sistem. Nah, yang ketiga yang juga kita tidak sadari yang saat ini juga terjadi adalah korban ketiga adalah sumber daya alam. Negara mengeksploitasi alam, baik itu sumber daya tambang maupun alam dalam hal ini udara, air, maupun flora dan faunanya untuk kepentingan sistem. Jadi kalau tidak ada sumber daya tambang, maka tidak ada pertumbuhan, tidak ada perekonomian yang kita kenal saat ini. Sehingga maka kita berbicara Marxis itu kita berbicara kenali dulu siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Kalau kita sudah mengenali ini, maka kita bisa melakukan transformasi sistem. Bahwa kelas harus melakukan pergerakan, kelas-kelas yang dirugikan harus melakukan pergerakan. Sehingga suatu saat, ini idealisnya, idealnya adalah tidak ada lagi kelas. Kelas hilang karena semuanya merapat ke dalam satu garis, satu kelas, merapat ke dalam satu kelas. Oleh karena itu, smart people, kita akan melihat dalam studi kasus yang kita akan bahas tentang film Wolf of Wall Street, kita akan lihat bagaimana terjadi eksploitasi sistem mengeksploitasi para pemilik modal, melakukan serangkaian penipuan dan yang merugikan negara. Smart people, jadi tadi kita sudah melihat bahwa kalau kita membandingkan antara teori realisme dan liberalisme, maka kita bisa melihat di sini Marxisme lebih fokus pada kelas, dan yang kedua kita juga melihat pergerakan. Ya, mereka melihat pergerakan dan fokusnya di sini adalah masyarakat. Ya, mereka menginginkan perubahan dan mereka menginginkan perubahan di masyarakat. Nah, kita fokus pada film Wolf of Wall Street. Bagi yang belum nonton, segera nonton karena ini film seru banget. Dimainkan oleh karakter Leonardo DiCaprio sebagai Jordan. Itu bagus sekali karakternya. Menurut saya ini salah satu film yang menjadi nominasi penghargaan film di Amerika Serikat. Jadi ceritanya Leonardo DiCaprio adalah seorang pialang saham.
pedagang saham. Dia sangat berambisi menjadi orang kaya, dia hidup kesusahan dan ingin mengubah hidupnya melalui industri saham. Dan ternyata dia sangat jago di dalam menjual saham. Dan keahliannya digunakan untuk hal-hal yang negatif, di mana banyak pedagang, pembeli tertipu oleh cara dia menjual. Jadi terjadi permainan harga saham. Sebagai contoh, misalnya harga saham A, barang A, itu harga normalnya 2.000. Tetapi Leonardo mampu menjualnya dengan harga 8.000. Jadi terjadi peningkatan harga luar biasa tinggi oleh Leonardo DiCaprio, dan ketika saham tersebut sudah dibeli oleh investor, oleh para pemilik saham, saham tersebut dilepas dan harga kembali turun, sehingga harga jatuh ke angka 2.000. Akibatnya apa? Investor mengalami kerugian yang luar biasa parah dan keuntungan yang luar biasa banyak bagi Leonardo DiCaprio. Hancurkan aku dengan sikapmu, tak sadarkah kau telah menyakitiku. Dan ini dilatar belakangi oleh gaya hidup Jordan yang luar biasa mewah. Jordan menghabiskan hidupnya di yacht, kapal-kapal pesiar yang mewah, jalan-jalan, menghabiskan uangnya untuk membeli obat-obatan terlarang, dan lain sebagainya. Kerakusan, ketamakan, dan gaya hidup mewah ini menjadi faktor utama Jordan untuk melakukan penipuan-penipuan yang terus-menerus terjadi, dan akhirnya ketahuan, tertangkap oleh FBI, lembaga penegak hukum di Amerika Serikat. Modus penipuan ini akhirnya ketahuan dan akhirnya Leonardo tertangkap. Apa yang bisa kita tangkap dari film ini, Smart People? Kita bisa melihat bahwa terjadi penipuan, dan terjadi penipuan oleh sekelompok orang terhadap orang lain. Nah, itu tadi ya, kita melihat marxisme ya, ada yang dirugikan, ada yang ditipu. Dan ini, penipuan ini di tahun 2008 terjadi secara sistemik. Ketika Amerika Serikat terjadi krisis ekonomi di tahun 2008, Jordan tidak sendiri. Ada begitu banyak Jordan di saat itu yang menjual saham-saham yang beragunan properti, perusahaan properti. Jadi, Smart People, pada saat itu harga properti dijadikan sebagai acuan untuk perdagangan saham dan diperdagangkan. Jadi kredit properti pun diperdagangkan saat itu, yang kita kenal dengan CDO, Collateral Debt Obligation. Collateral Debt Obligation itu adalah kredit properti yang kita kenal dengan KPR. Nah, KPR ini diperdagangkan di pasar saham dengan asumsi bahwa harga properti akan selalu naik. Dan ketika harga properti selalu naik, CDO ini akan menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi para investor. Maka perusahaan-perusahaan keuangan dunia menjual CDO ini dengan luar biasa banyak, dan banyak yang tertipu, banyak yang ingin beli dan berharap bahwa produk yang dia beli menguntungkan di suatu saat, menghasilkan keuntungan yang cepat, menjadi orang kaya baru. Tapi faktanya, Smart People, tahun 2008 harga properti hancur karena pemberian kredit properti yang dilakukan secara sembarangan. Bahkan ketika di film Wolf of the Wall Street itu, ada banyak pekerja yang sebenarnya belum bisa memiliki kredit properti, diberikan kredit properti. Nah, ini saya kira salah satu indikator kegagalan waktu itu. Dan akhirnya pemerintah Amerika Serikat menghukum perusahaan-perusahaan keuangan yang terlibat di dalam penjualan dari CDO tersebut. Smart People, tidak ada yang instan. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Ketika kita berbicara industri keuangan, tidak ada yang salah. Kita berbicara bahwa kita butuh sektor industri keuangan yang tangguh, yang tumbuh. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketamakan, keserakahan, dan motivasi untuk melakukan penipuan. Ini yang kita harus hadapi di dalam industri keuangan. Dan bagi marxisme,
itu bisa dihadapi kalau itu bisa dicegah kalau kita bersatu, masyarakat bersatu, dan melawan segala jenis penipuan dan kecurangan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Sehingga ketika kita berbicara SDGs, ada dua goals yang sangat relevan terkait industri keuangan yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah SDGs nomor 8, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu butir perintah dari SDGs nomor 8 adalah memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi, dan jasa keuangan bagi semua. Satu lagi, SDGs goal nomor 9, industri, inovasi, dan infrastruktur. Salah satu perintahnya adalah meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar. Artinya, kalau kita baca SDGs nomor 8 dan nomor 9, industri keuangan itu dibutuhkan di dalam pencapaian SDGs. Kita butuh lembaga keuangan, kita butuh perusahaan-perusahaan skala kecil itu masuk ke dalam industri keuangan, dan kita berharap bahwa lembaga-lembaga keuangan kita profesional dan memiliki kekuatan kapasitas yang baik. Nah, yang menjadi masalah bagi Marxis adalah, pendekatan Marxis adalah bagaimana caranya menghasilkan ini semua. Bagaimana caranya kita bisa memiliki jasa keuangan yang mengintegrasikan perusahaan skala kecil ke dalam rantai nilai dan pasar? Yes, jawabannya satu. Kita harus punya gerakan yang terstruktur. Kita harus bersatu untuk meminta industri keuangan patuh terhadap aturan yang sudah dibuat, bukan melakukan kecurangan-kecurangan sehingga merugikan investor dan merugikan masyarakat. Ini yang menjadi salah satu kontribusi dari pemikiran Marxis. Yang kedua, kontribusi pemikiran Marxis tentu saja kita berharap bahwa kita tidak diam dan tertipu. Ya, kita harus sadar dan kritis. Dan satu lagi adalah melakukan pergerakan. Ketika kita berbicara industri keuangan, ini sudah menjadi contoh. Tetapi yang belum banyak terjadi adalah yang sistemik, adalah terkait eksploitasi terhadap alam, sumber daya alam. Sebenarnya Marxisme adalah induk dari teori-teori kritis lainnya. Kalau kita berbicara mengenai green theory, feminisme, itu merupakan turunan dari Marxisme. Jadi Anda lihat kalau belajar Marxisme itu bisa saja nanti lebih mudah menguasai green theory atau feminisme atau postmodernisme, karena memang induknya adalah Marxisme. Nah, ketika kita berbicara Marxisme, itu kita berbicara eksploitasi, dan ada yang dirugikan dan harus terjadi perlawanan. Dan itu terjadi ketika berbicara tentang green theory juga, bahwa kekayaan alam kita dieksploitasi dan akhirnya alam kita dirugikan, dan harus terjadi gerakan agar tidak terjadi eksploitasi secara terus-menerus. Apalagi dilakukan secara serampangan tanpa ada aturan yang jelas dan terjadi kecurangan, dalam tanda kutip korupsi. Jadi smart people, ketika kita membahas tentang SDGs dan Marxis, kita mendapat banyak masukan, khususnya tentang bagaimana pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan industri keuangan, pengelolaan tenaga kerja. Kita tidak ingin negara kita dikelompokkan dalam kelas-kelas. Pasti teman-teman smart people juga nggak suka bahwa negara kita dibagi dalam kelas buruh, kelas pengusaha, kelas eksploitasi sumber daya alam, kelas koruptor. Tidak, kita tidak ingin. Tetapi kita memahami ada fakta bahwa terjadi jurang ekonomi, jurang pendapatan antara pengusaha dan buruh. Kita melihat fakta bahwa terjadi diskriminasi terhadap perempuan.
oleh perusahaan. Dan yang paling relevan hari ini adalah banyak orang sakit, banyak orang terdampak oleh krisis iklim dan eksploitasi sumber daya alam. Maka apa yang kita harus lakukan? Apakah kita hanya diam saja? Itu tadi, sekali lagi, kita harus mengingatkan pemerintah, pengusaha, bahwa tidak ada yang instan. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Kita harus mengingatkan pemerintah bahwa ketika kita berbicara mengenai proses, itu harus ada aturan-aturan yang jelas. Kita harus mengingatkan bahwa kita tidak boleh, kita harus mengingatkan bahwa kita tidak bisa diam saja. Kita tidak bisa diam saja, bahwa perubahan itu harus diharapkan dan terstruktur. Itulah dari Marxisme dan SDGs. Dan sekali lagi, kalau teman-teman belum nonton Wolf of Wall Street, segera nonton. Itu agak lama memang, filmnya hampir 2 jam, tapi saya jamin itu film asik dan seru banget. Memang itu film ditujukan untuk orang dewasa, banyak konten-konten yang cukup sensitif, khususnya terkait pornografi, tapi saya kira itu tidak mengurangi maknanya. Makna dari film itu bahwa film itu menginginkan kita untuk lebih kritis terhadap produk-produk atau tawaran-tawaran yang menggiurkan, yang terlihat sangat baik, sangat seru, sangat enak. Karena siapa tahu di situ adalah awal mula dari penipuan. Itu yang bisa kita bahas tentang Marxisme, Smart People. 5 kali 5 sama dengan 25, Indonesia Emas 2045. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada waktu yang panjang, boleh kita mandi lagi. Sampai ketemu di video-video berikutnya, Smart People. Bye-bye.